wariskan mungkin ke kita, tetap saja itu nggak enak. Nggak enak lah. Kalau bukan bangun sendiri. Betul. Jadi kalau kita bangun sendiri, ya, ini kan tentunya akan menjadi Kebanggaan, betul. Orang tua juga bangga lah. Bangga. Yang tentunya dengan kebanggaan itu kan menjadi suatu rasa percaya diri. Betul, Kang Prabu. Rasa percaya diri kita itu Bangkit. Insun Rahayu Balarea Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati. Masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Sehat Kang Raga? Puji mana, sehat selalu, berseri, pokoknya tambah ganteng, tambah muda, amin. Dan kami tak lupa mendoakan pemirsa setia channel Prabu dan Ratu juga selalu sehat, berseri, dan banyak rezekinya, amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, sesuai janji kami kemarin di tayangan kita, kami akan membahas lebih dalam mengenai IKN atau Ibu Kota Negara Baru IKN Nusantara, Kang Prabu ya. Ya kita langsung saja Kang Prabu ke pertanyaan yang pertama. Enak langsung aja karena sudah malam. Kang Prabu di tayangan kemarin menyebutkan bahwa IKN merupakan langkah awal kebangkitan jati diri bangsa Nusantara. Bisa dijelaskan apa alasannya? Kemarin kan juga sudah disebutkan. Siap. Diantaranya bahwa bangunan IKN ini adalah karya anak bangsa. Betul. Jadi selama ini ya, pemimpin negara, presiden, kan istananya ini menumpang, ya kan? Betul. Menumpang, walaupun berupa warisan kan tetap saja itu namanya juga menumpang. Betul. Ya. Apalagi ini warisannya warisan penjajah. Betul, betul. Dan cara mendapatkannya dari istana ini juga mungkin melalui suatu perebutan. Betul. Perjuangan, perebutan, pertumpahan darah. Tentunya kan ya kurang baik gitu. Iya. Kurang bagus. Siap. Namanya tempat tinggal. Ya. Apalagi ini sebagai suatu Istana, betul. Istana presiden tentunya kan harus bersih. Bersih. Ya. Harus bersih, harus berupa karya. Betul, anak bangsa. Mandiri. Ya. Bukan hasil warisan. Betul. Ataupun menumpang. Gitu. Betul, Kang Prabu. Sekali lagi kalau menumpang itu kan ya nggak enak ya. Kayak kita lah menumpang ya. Orang tua walaupun sudah diwariskan mungkin ke kita, tetap saja itu nggak enak. Nggak enak lah. Kalau bukan bangun sendiri. Betul. Jadi kalau kita bangun sendiri ya, ini kan tentunya akan menjadi kebanggaan. Betul. Orang tua juga bangga lah. Bangga. Yang tentunya dengan kebanggaan itu kan menjadi suatu rasa percaya diri. Betul, Kang Prabu. Rasa percaya diri kita itu Bangkit. Nah, dengan bangkitnya rasa percaya diri ya otomatis bangkit juga jiwa kita. Betul. Ya, diantaranya salah satunya itu. Ya. Yang keduanya, ya, pemindahan ibu kota ini memindahkan segalanya, ya, gitu. Termasuk memindahkan keyakinan kita. Keyakinan kita yang selama ini betul-betul bergantung kepada bangsa lain. Siap. Keyakinan kita. Nah ini kita akan menjadi
punya keyakinan sendiri gitu, ya, keyakinan diri, ya, kepercayaan diri, ya, ya kita karena kita betul-betul mengupayakan dari diri sendiri. Diri sendiri, betul. Keyakinan ini akan berganti seiring berjalannya waktu. Keyakinan bangsa ini kan ditandai dengan sebelum terjadinya proklamasi kemarin, hari perayaan, ya, perayaan kemerdekaan ini kan diwarnai ini, ya, diwarnai dengan konflik ataupun polemik, ya, polemik nasab, gitu, ya. Yang artinya bahwa sebagian dari masyarakat bangsa kita selama ini menjadi jongos, gitu kan, ya, kan? Betul. Menjadi jongos, bahkan hampir seluruh masyarakat Muslim, ya, ini kan dibodohin oleh kelompok, ya, kelompok kelompok Ba'alawi ini, ya, kan? Siap. Nah, kemudian tersadarkan. Mereka tersadarkan bahwa selama ini dibodohi. Selama ini, ya, sebagian dari mereka ini menjadi jongos, betul. dari para klan Ba'alawi ini. Betul. Kemudian mereka menjadi sadar. Siap. Nah, ini kan fenomena luar biasa. Fenomena kebangkitan, betul. Ya. Fenomena kebangkitan jati diri bangsa, betul. Yang mengiringi perpindahan dari ibu kota negara ini, ya. Nah, tentunya, ya, ini akan menjadikan bangsa ini betul-betul nanti akan menjadi jauh lebih mandiri. Siap. Ya, juga dari berbagai sisi, ya, jadi bukan hanya dari ideologi saja. Ini tadi kan dari ideologi, juga dari Ipolexosbud Hankam lah, ya, ideologi politik, ya kan. Nah, politik selama ini kan juga mengacu ke bangsa lain, betul. Ya. Jadi kita tidak menggunakan sistem politik dari diri bangsa kita sendiri. Siap. Jadi politiknya itu ya menganut politik dari bangsa lain, politik penjajah juga, gitu kan. Yang isinya ya akal-akalan, gitu, betul. Kan? Yang isinya akal-akalan dan betul-betul di sini saling menjatuhkan, betul. Gitu loh, kan? Saling menjatuhkan. Adu domba. Saling menjatuhkan. Siap. Nah, itu menjadi suatu tradisi yang biasa, lumrah, ya, dianggap lumrah, dianggap wajar. Percaturan perpolitikan bangsa. Padahal itu kan sama sekali tidak wajar. Nggak sehat. Gitu loh, ya. Siap. Bagaimana kita punya politik dan strategi yang seharusnya betul-betul bersih, ya kan? Murni, mengikuti dari hati nurani. Siap. Ya kan? Betul. Nah, ini harus dibangun ini perpolitikan bangsa kita ini secara bertahap, yang betul-betul murni dari perpolitikan bangsa kita sendiri. Siap, yang intinya menganut dari bagaimana perpolitikan dari para pendahulu lah. Siap. Leluhur kita. Para raja, ya kan? Mereka ini kan berjiwa kesatria semua, betul. Ya. Rata-rata mereka semuanya berjiwa kesatria. Jadi tidak ada politik-politik yang sifatnya culas, betul. Ya. Yang sifatnya kotor, gitu, ya kan? Nah, ini perlu dibangun. Nah, ini dari sisi politik, ya. Kemudian dari sisi yang lainnya, dari sisi ekonomi juga, kan? Nah, perekonomian juga seperti itu. Siap. Ya, berbagai macam sisi sendi-sendi perekonomian, baik itu perdagangan, bisnis, ya kan? Ini kan juga banyak sekali yang menggunakan cara-cara yang tidak bersih, gitu. Betul. Ya, kan? Udah biasa kayaknya, ya. Yang menganut juga siap. Sistem perekonomian dari para penjajah juga, gitu. Siap. Kan? Masih berupa warisan dari penjajah. Nah, kemudian dari sisi sosial juga sama, tidak ada jauh berbeda. Parah. Dalam hal berbudaya, siap. Budayanya lebih cenderung menganut budaya dari luar, bangsa lain, gitu kan? Dari Arab, dari India, ya kan? Jadi budayanya bukan dari budaya betul-betul
murni yang merupakan kearifan lokal pribumi Nusantara ini. Betul. Ya kan? Sekarang ini sudah Nggak ada. tersingkir gitu loh, ya kan? Nah, ini nanti secara bertahap itu Iya. bangun, bangkit, Betul. ya kan? Betul. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Iya. dimulai dari perpindahan IKN. ibu kota Nusantara ini. Gitu. Wow, jadi bertahap namun Iya. pasti Kang Prabu ya. Walaupun dengan Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan pun masih ya menganut pertahanan dan keamanan dari bangsa Bangsa lain. lain. Gitu kan, ya. Yaitu dengan persenjataan Iya. yang sifatnya merusak, Iya, betul. sifatnya biadab, Siap. membunuh, gitu kan. Jadi pertahanan dan keamanannya, pertahanan dan keamanannya ini ya masih mengadopsi dari pertahanan bangsa lain. Gitu. Iya, betul. Jadi secara Nah, bertahap seiring berjalannya waktu nanti akan berubah. Gitu. akan berubah. Kita punya sistem pertahanan yang luar biasa, Betul. yang betul-betul tidak membunuh, bahkan tidak mencelakai, tapi bisa menundukkan bangsa lain. Siap. Nah, kita punya konsepnya, Konsepnya. pakai ilmuwan akhir zaman. Iya. Nanti seiring berjalannya waktu, Iya. ya, sistem pertahanan seperti ini pasti nanti akan didaya Gunakan. negara dan bangsa Iya. ini. Gitu. Sang waktu nanti yang Iya, akan sang menempatkan pada waktunya. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa jawaban dari beliau Kang Prabu. Saya rasa sangat jelas dan gamblang sekali. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Kemudian di tayangan kemarin Kang Prabu menyatakan bahwa pembangunan IKN ini merupakan kehendak dari Rabbul Alamin, yang artinya merupakan kehendak dari Tuhan yang Maha Esa. Bisa dijelaskan lebih dalam lagi Kang Prabu? Iya, karena pembangunan IKN ini selaras dengan visi misi dari keilmuan akhir zaman. Siap. Ya. Visi misi keilmuan akhir zaman, ya. Kita sudah beberapa kali ya membuat tayangan tentang keilmuan akhir zaman. Siap. Punya visi misi yaitu mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban. Siap. hidup. Betul. Bahkan yang sawarga maniloka. Betul. Pemindahan ibu kota negara ini Siap. betul selaras Siap. dengan visi misi dari keilmuan akhir zaman ini. Betul. Gitu, ya, yaitu keilmuan Sah Sah Badar Karimadi. yang betul-betul ini keilmuan ini betul-betul dari Sang Rabbul Alamin, Iya. dari Sang Guru Sejati, Siap. di mana ibu kota negara ini ya memang harus pindah gitu loh, ya harus pindah dari Pulau Jawa gitu loh. Siap. Jadi nantinya ini kan memang ada sentral pemerintahan juga sebagai sentral peradaban. Begitu Kang Prabu ya. Jadi sentral peradaban itu nanti adanya di Pulau Jawa, ya kan? Sedangkan sentral atau pusat pemerintahan ini adanya di Kalimantan. Begitu. Iya, Jadi iya. Pulau Jawa ini betul-betul nanti akan menjadi wilayah suci lah ya. Siap. Wilayah suci. Jadi betul-betul ini selaras. Selaras, gitu loh, betul. ya. Selaras Dari situ dengan- ya Kang Raga melihatnya. Selaras dengan kehendak dari Rabbul Alamin. Siap. Ya, di samping juga jauh sebelumnya, ya kan. Ini kan saya juga sudah mendapatkan bocoran dari Sang Rabbul Alamin. Siap. Gitu kan. Di mana wacana pindah ibu kota ini kan sebetulnya sudah lama, ya kan. Dari presiden pertama, ya kan. Betul. Cuman saat itu kan tempatnya di Palangkaraya gitu. Siap. Kan, di Palangkaraya masih wacananya masih di Palangkaraya, tapi saya sudah mendapatkan bocoran dari Sang Rabbul Alamin, dari Betul. Sang Guru Sejati, bahwa tempatnya itu nanti di Kutai. Di Kutai. Itu 7 tahun yang lalu kayaknya ya. Lebih ya. Lebih 7 tahun. Aku di Depok gitu ya. 9 tahunan lah. 9 tahun. Kita di Depok gitu ya. 9 tahun yang lalu kita sudah mendapatkan bocoran itu bahwa pemindahan ibu kota itu nanti di Kutai. Di Kutai. Padahal wacananya pada saat Di itu Palangkaraya masih ya. Di Palangkaraya. Ini kan berarti selaras. Selaras.
kehendak dari Sang Rabbul Alamin. Jadi dari situ Kang Prabu itu ya melihatnya. Betul. Siap. Tepat sekali. Betul, betul. Kan? Itu. Gitu. Wow, jadi sangat jelas sekali pemirsa yang beliau sampaikan tentang alasannya ya. Iya. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan yang bisa dibilang terakhir Kang Prabu. Ada beberapa pini sepuh berpendapat dalam suatu petunjuk para leluhur yang tentunya para leluhur ini sangat disakralkan oleh para pini sepuh atau pelaku spiritual Kang Prabu ya, dan untuk masyarakat secara umum, bahwa kepindahan ibu kota IKN Nusantara diputuskan Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga ada beberapa pendapat tokoh spiritual tersebut hal ini tidak tepat gitu ya, tidak sesuai dengan dawuh para leluhur yang datang menemui beliau. Begitulah para pini sepuh tersebut, yang lokasinya sebenarnya tidak harus di ibu kota IKN yang sekarang ini. Nah begitu ya, sedangkan Kang Prabu sudah menyampaikan bahwa sangat selaras dengan kehendak para leluhur, tapi menurut beliau ini tidak selaras. Bagaimana pendapat Kang Prabu mengenai hal ini secara spiritualnya, biar kami juga tidak bingung Kang Prabu? Iya, tadi barusan juga sudah dijelaskan. Iya, siap. Memang leluhur sebelumnya kali ini Presiden pertama Bapak Soekarno ya, Oh gitu. itu kan memang mencanangkan untuk di Palangkaraya. Oh begitu ya. Oh Di siap. Palangkaraya. Begitupun dengan presiden berikutnya pun sebetulnya juga Tetap di Palangkaraya. melakukan program Oh itu. Gitu kan. siap. Ini kan mereka para leluhur. Mereka para leluhur. Namun setelah diukur-ukur ya kan, memang lokasi yang paling tepat kalau digaris ya, digaris secara lurus gitu kan, mencari titik tengahnya itu berada di tempat yang saat ini gitu. Kutai. Iya, di Kutai. Kutai apa? Timur. Pasir. Pasir penajam pasir utara. Utara. Nah, di Kutai ini ya. Itu lokasi yang tepat di situ. Siap. Gitu, kan. Itu titik tengahnya, gitu loh. Betul-betul berada di titik tengah. Tengah-tengah gitu loh. berarti ya. Tengah-tengah dari wilayah NKRI Oh ini. gitu, siap. Jadi setelah diukur, betul-betul Siap. diukur secara matematis lah, secara sistematis gitu. Kan. Nah, kemudian ternyata di tempat itu pun ya, ini secara tatanan, yang namanya tatanan guru, ratu, ya, Ibu, guru, ratu, ibu, bapak, tetangga. ya kan? Nah, posisi yang saat ini ya, ini kan berada di Kalimantan. Kalimantan. Yang kita bentuk. Kalau kita lihat dari peta ya, itu kan bentuknya seperti semar. Semar. Semar menunjuk. Menunjuk, gitu, betul. Kan? Semar menunjuk gitu. Betul, kan? betul. Yang artinya berada di telunjuk. Telunjuk. Nah, lokasinya ini berada di bawah telunjuk ini gitu loh. Ya kan? Gitu, Lokasi betul. ibu kota negara yang baru ini, ya, IKN. Yang artinya betul-betul berada di tatanan sesuai dengan ratu, tatanan pemerintah. ratu, pemerintah gitu. Siap. Jadi pemerintahan itu ada di sini, ya, ada di telunjuk ini, dan ini betul-betul berada di bawahnya gitu, ya, di bawah dari gambar telunjuk ya, semar telunjuk ini, gitu, yang artinya memang itu sudah pas. Gitu. Ya, tadi kan ratu pemerintahan Kang Prabu ya. Dan berdirinya IKN ini kan bukan hanya keputusan dari Presiden Jokowi, betul. Presiden Joko Widodo, tapi juga ini kan hasil dari kesepakatan bersama permusyawaratan dari DPR ya. DPR, siap. Keputusan dari DPR, ada undang-undangnya juga. Betul-betul memang sudah disepakatin bersama. Betul, siap. Jadi suatu keputusan bersama. Betul. Sebagai negara demokrasi. Betul Kang Prabu, betul. Bukan semata-mata ini keputusan dari Bapak Jokowi. Iya, betul, sepakat. Menjadi keputusan bersama. Bersama. Dan realitanya ini kan sudah terwujud. Terwujud. Nyata, megah
mewah, betul. ya kan? Apapun sangat mewah. Di Kalimantan Timur ini, gitu ya kan? Betul. Jadi kalaupun ini dianggap sebagai satu keterlanjuran, gitu ya, sesuatu yang sudah terlanjur, ya tinggal disyukuri. Iya dong. Ya, apapun kalau ada kekurangannya, ya Bersama-sama, bersama-sama diperbaiki, betul. Memperbaiki kekurangannya. Jangan malah ya kan? mengutuk-ngutuk ya. Mengutuk, jangan menghalangi, ya kan? Betul, Sebagai warga negara yang baik, Betul. harus mendukung apapun yang terjadi, Iya. apapun yang menjadi program dari pemerintah, Iya. ya harus didukung sepenuhnya. Iya, betul. Itu kewajiban dari setiap warga negara. Iya, gitu kan? betul. Syukur-syukur kalau mau iuran, ya. Iuran. Mau iuran, ya. Masing-masing warga umpamanya Iya. 1 juta. Oh, gitu kan? iya gulung-gulung nanti ya Kang Prabu. Ya, syukur-syukur kalau Syukur-syukur. mau iuran, kebesaran bersama. Iya. Apa sih, ya kan? Aku rasa ya, wah kita kan udah lebih cukup IKN nanti Kang Iya, Prabu. betul, Udah cukup betul, kita. Masih Kalau masih merasa takut, ya, khawatir, ya, khawatir. karena biayanya dari hutang, ya kan? Nah, ini kan berarti pikirannya itu masih terlalu Ya, sempit, mengecilkan masih bangsa terlalu kita ya. kecil, gitu kan? Berapa sih utang negara ini, gitu? Iya, kan? betul. Ya, masih sangat kecil sekali, gitu, Iya, loh, ya kan? Dibandingkan dengan kekayaan alam yang ada di wilayah NKRI. Iya. Waduh, sekuku hitamnya aja nih nggak ada. Tapi asal jangan dikorupsi ya Kang Prabu. Asalkan tidak dikorupsi. Betul. Bagaimana Membenahi yang tata sudah. kelolanya, ya. Betul. Dan tata kelolanya juga mentalitasnya, jiwa-jiwa Nah, dari itu yang para utama. pejabatnya, dari masyarakatnya, Iya. ini perlu dibenahi Iya. menjadi mental kere yang akhirnya itu kemudian korupsi, ya kan? Merugikan negara, merugikan masyarakat. Iya, gitu, iya, ya iya. kan? Itu ya, pokoknya jangan korupsi dan dibentuklah pondasi jiwa-jiwa Betul. masyarakat Jiwa-jiwa bangsa kesatria. Jadi kesatria yang betul-betul ya mengutamakan kebersamaan, Kebersamaan, ya, iya. kebesaran bersama. kurasa ini tahap proses terus Iya, penyadaran proses. Kang Prabu. Yaitu seiring berjalannya waktu, ya, dengan adanya IKN ini pasti akan bangun Betul. kesadaran demi kesadaran dari Bangkit. seluruh warga masyarakatnya ini pasti akan bangun. Iya. Dan kita lihatlah Iya. bagaimana kesadaran demi kesadaran Betul. itu kan memang mulai terbentuk. Mulai ya, terbentuk. di masyarakat ini, Betul. ya. Dimulai dari kesadaran kita ya, kesadaran yang terbiasa menjadi jongos, ya, menjadi jongosnya para Habib. Habib ya, bukan Habib saja lah, pokoknya bangsa-bangsa yang lain kita jangan tergantung. Ya. Jongosnya ini, ya, Siap, siap. telah disadari oleh Telah warga disadari. masyarakat secara bertahap, ya kan, menjadi mental yang betul-betul ya kesatria. Kesatria. Secara bertahap pasti akan Iya. berubah. Pasti Kang Prabu. Artinya bahwa fenomena yang sedang terjadi dengan adanya polemik nasab ini menunjukkan sebagai satu indikator, ya, bahwa bangsa ini sedang Menuju bangun bangkit jati dirinya. bangsa Nusantara ini. Betul Kang Prabu. Saya sangat meyakini ya, satu orang saja yang mulai sadar akan merefleksi ke yang lainnya dan akan terus. Betul. Gitu Kang Prabu. Siap. Semuanya melalui proses. Jadi tidak bisa sekaligus. Enggak lah. Step by step. Perbaikan demi perbaikan itu pasti akan Yakin. terjadi. Yakin pasti. Kesadaran demi Pasti. kesadaran pasti akan Pasti. terjadi. Pasti. Sehingga semuanya akan sama-sama memiliki rasa memiliki ibu kota negara ini, betul-betul bangga memiliki ibu kota Nusantara ini. Semuanya pasti akan merasakan. Ya, betul. Iya. Jadi ya sekarang ini mungkin masih jaim lah, Masih jaim. masih jaim, ya, karena Iya. kemarin ngolok-ngolok, ya kan. Tapi Iyalah. bagaimana kemegahan ya, dari IKN ini
ya mereka mengakuilah hati kecilnya gitu. Ya tapi kan bangga sekali ya, tapi jangan sampailah kesadaran itu dipaksa oleh berbagai bencana alam yang terjadi. Jangan Kang Prabu ya, jangan. Wah, pembahasan kali ini sangat luar biasa sekali Kang Prabu, sangat, aku rasa sangat sakral dan benar-benar buat kita itu makin bangga dengan IKN yang udah kemarin upacara kemerdekaannya di sana. Baik Kang Prabu, untuk perjumpaan kita pada malam hari ini saya rasa cukup Kang Prabu ya. Sudah sangat panjang kali lebar. Lain waktu, lain kesempatan kita akan berjumpa lagi dengan pembahasan yang tentunya sangat menarik untuk perlu kita bahas di channel Prabu Ratu. Hatur nuhun, hanukkah suhun Kang Prabu. Pemirsa, saya rasa perjumpaan kita pada malam hari ini cukup dulu ya. Nanti lain waktu, lain kesempatan kita akan jumpa lagi dengan pembahasan yang lebih luar biasa lagi. Hatur nuhun, hanukkah suhun, salam segala salam. Insun rahayu, balarea waluya, asma pangestu, hibar pangriksa.